Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar antum sekalian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada seluruh santri yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi di bab yang baru, yaitu bab tentang bejana. Penulis di sini mengatakan babul aniyah, bab pembahasan tentang aniyah. Aniyah ini artinya bejana. Al-aniyah ini jamaknya adalah awani. Ya, kita akan membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan bejana. Disebutkan di sini oleh penulis, wa jami'ul awani mubahatun. Seluruh bejana, entah bejana yang digunakan untuk minum seperti gelas, ceret, atau cangkir, atau bejana-bejana yang digunakan untuk makan seperti piring, kemudian nampan, dan yang semisal dengan itu, hukumnya mubah. Artinya boleh digunakan. Entah bejana itu terbuat dari logam, atau terbuat dari kulit, atau terbuat dari kaca atau kayu. Karena memang asal dari segala sesuatu, dari perkara dunia adalah hukumnya mubah, boleh untuk digunakan. Kecuali apabila ada dalil yang menegaskan tentang keharaman bejana-bejana tertentu. Kemudian disebutkan oleh penulis, illa aniyat adz-dzahabi wal fiddah, kecuali bejana emas dan perak. Nah, setelah penulis mengungkapkan hukum umum dari bejana, yaitu hukumnya mubah, beliau kemudian mengecualikan ada di antara bejana-bejana yang tidak boleh digunakan, yaitu aniyat adz-dzahab wal fiddah, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan bejana-bejana yang dilapisi sedikit oleh emas atau perak. Jadi misal emas ini asalnya adalah terbuat dari kaca, kemudian dilapisi oleh emas atau dilapisi oleh perak, maka hukumnya sama seperti bejana emas dan bejana perak, yaitu tidak boleh digunakan. Illa liyasir min al-fiddah lil hajah, kecuali sedikit dari perak, maka diperbolehkan apabila ada hajah. Seperti misal gelas yang retak atau yang pecah. Kemudian si pemilik gelas ini ingin menambal pecahan dari gelas tersebut, maka diperbolehkan oleh Islam untuk menggunakan perak sekadar hajat yang dibutuhkan untuk menambal gelas yang pecah itu. Nah, jadi ini hukum yang berkaitan dengan perak, dan hal ini dibangun di atas dalil yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Penulis di sini mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adz-dzahabi wal fiddah. Janganlah engkau minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan juga jangan makan dari piring yang terbuat dari emas ataupun perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya ya perak dan emas ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan diperuntukkan bagi kalian di kehidupan akhirat. Ya, ini nas dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bejana entah digunakan untuk minum atau digunakan untuk makan, dan masuk di dalamnya adalah semua penggunaan bejana. Seperti bejana yang digunakan untuk menampung air kemudian digunakan untuk wudu, ini pun tidak diperkenankan. Ya, inilah dia sebab mengapa para ulama menyertakan pembahasan tentang
hukum bejana setelah hukum tentang air. Karena memang dahulu orang-orang biasa menggunakan bejana itu untuk menampung air yang digunakan untuk berwudu. Sehingga mereka para ulama memandang bahwa perlu untuk membahas tentang hukum bejana ini. Nah, mereka membawakan hadis Rasulullah SAW yang melarang penggunaan bejana untuk apa saja, entah itu untuk makan, untuk minum, atau meletakkan air yang digunakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini. Walaupun hadisnya berbicara khusus tentang makan dan minum, tetapi ini diterapkan hukum kias, diterapkan kias, analogi. Artinya apa? Setiap penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka di dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, sebabnya adalah disebutkan dalam hadis, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya emas dan perak itu adalah diperuntukkan bagi mereka orang kafir di dunia, dan keduanya diperuntukkan untuk kalian umat Islam di akhirat kelak. Nah, penulis hanya membahas sampai sini saja tentang hukum penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Secara khusus pembahasan tentang emas dan perak, para ulama memerinci. Khususnya emas dan perak ini seringkali digunakan untuk sebagai perhiasan, entah untuk perhiasan laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, tidak apa-apa kita sedikit membahas tentang hukum penggunaan emas untuk perhiasan. Ya, untuk penggunaan emas dan perak untuk perhiasan, para ulama memerinci. Ya, untuk penggunaan emas maka perempuan diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Karena memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang memperbolehkan penggunaan emas untuk wanita dalam bentuk perhiasan dan tidak boleh untuk laki-laki. Itu emas yang digunakan untuk perhiasan. Kemudian perak yang digunakan untuk perhiasan, maka ini diperbolehkan untuk laki-laki dan diperbolehkan untuk perempuan. Karena ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW itu menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Maka dari sinilah kita mengetahui untuk perhiasan yang terbuat dari perak, maka diperbolehkan untuk laki-laki dan tentu untuk wanita, karena asal penggunaan perhiasan itu adalah biasa dilakukan oleh perempuan. Nah, jadi kesimpulannya, untuk penggunaan emas dan perak dalam bentuk bejana ini diharamkan secara mutlak untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ketika digunakan untuk perhiasan maka diperinci. Kalau penggunaan emas untuk perhiasan maka hanya dibolehkan bagi perempuan, sedangkan perak maka diperbolehkan untuk laki-laki juga untuk perempuan. Wallahu ta'ala alam. Semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini dapat difahami dan bermanfaat untuk para santri semua. Dan terakhir, sebelum kita tutup pertemuan kita di video kali ini, saya memberikan wasiat buat para santri agar menggunakan waktu dengan baik di masa-masa kita berada di rumah. Ya, gunakanlah waktu itu untuk hal-hal yang positif. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk melihat HP atau menghabiskan waktu untuk bermain game. Ya, gunakan HP yang ada di tangan Anda itu untuk hal-hal yang positif, untuk pengembangan diri, pengembangan ilmu pengetahuan, ya, agar waktu Anda tidak terbuang sia-sia. Kita ingat dahulu pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Idza lam taqta'hu, kalau engkau tidak menggunakan pedang itu dengan baik, qata'aka, maka pedang itu yang akan menebas diri Anda. Ya, waktu ini adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Maka tunaikanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang positif. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.